Bab 1206. Jack sama sekali tidak repot-repot memperhatikan nyonya muda ketiga Cabello yang baru saja jatuh dengan keras ke tanah, sebaliknya, dia terus berjalan ke arahnya dan mengarahkan pedang di genggamannya ke arahnya. Tidak, jangan. Nyonya muda ketiga Cabello berpikir bahwa ini akan menjadi hari terakhirnya. Alisnya berkerut, dia menutup matanya dan berteriak dengan sekuat tenaga. Sayangnya, nyonya muda ketiga Cabello salah menebak. Jack mengayunkan pedang di genggamannya, dan detik berikutnya tali tempat dia diikat, putus. Nyonya muda ketiga Cabello segera merasa bahwa tali itu tampaknya telah mengendur, baru kemudian dia membuka salah satu matanya untuk mengintip. Jack telah memotong talinya. Kau tidak akan membunuhku. Nyonya muda ketiga Cabello menghela napas lega, tetapi segera wajahnya tenggelam lagi. Tunggu, Anda pasti tahu bahwa saya minum pil Qi dispersing dan tahu bahwa saya tidak bisa mengendalikan energi Qi di tubuh saya untuk membela diri. Itu sebabnya kamu memotong tali dan melepaskanku, kan? Dia berasumsi. Biarkan saya memberitahu Anda dengan jujur, tubuh indah yang Anda lihat sekarang, Anda tidak mengerti. Jack sekali lagi kehilangan kata-kata. Pertama-tama, saya bukan bandit atau perampok. Kedua, saya sudah menikah dan memiliki seorang putri berusia 4 tahun. Meskipun Anda tampan, saya sama sekali tidak tertarik pada Anda. Jack menjelaskan dengan senyum pahit di wajahnya. Dia mempelajari pihak lain, berhenti sejenak sebelum berkata, anggap dirimu beruntung hari ini telah bertemu denganku, jika tidak, aku khawatir kamu akan berakhir sebagai istri kepala perampok. Hehe, sekarang pergi, kamu dibebaskan. Kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Warna ketidakpercayaan dan kebingungan terpampang di wajah nyonya muda ketiga Cabello. Apakah dia benar-benar salah paham dengan pria di hadapannya ini dan salah mengira dia sebagai orang jahat? Apakah dia bukan orang jahat? Tuan muda Jack, berita bagus. Kami telah mengalahkan mereka semua. Kami semua baik-baik saja kecuali beberapa orang yang mengalami cedera. Sungguh kemenangan yang luar biasa. Pada saat ini, suara pertempuran di luar rumah telah berhenti, dan Mason berlari masuk dengan penuh semangat. Namun, dia dengan cepat memperhatikan wanita cantik di depannya, lalu dia bertanya, siapa wanita ini? Dan mengapa ada tali di tanah? Sial, Ibu Munro itu menyembunyikan seorang gadis di sini. Ini nyonya muda ketiga dari keluarga Cabello. Aku tidak tahu bagaimana dia tertangkap. Bagaimanapun, dia diselamatkan tepat waktu. Jack tertawa pahit dan menjelaskan. Keluarga Cabello. Tuan muda Jack, bukankah kita berhubungan buruk dengan keluarga Cabello? Keluarga Cabello selalu bersaing dan melawan kita. Bagaimana kalau kita membunuh nona muda ketiga ini? Kepala keluarga Cabello tidak akan mengetahuinya. Dia hanya mengira putrinya dibunuh oleh para perampok ini. Mason dengan cepat memikirkan sesuatu dan melamar Jack sambil tersenyum. Tidak. Meskipun kami memiliki beberapa episode yang tidak menyenangkan dengan keluarga Cabello, semua episode itu agak kecil. Jika kami benar-benar membunuh putri keluarga Cabello, maka masalahnya akan menjadi lebih besar dan lebih buruk. Jack tersenyum lembut dan berkata kepada nyonya muda ketiga Cabello, Nona Cabello, Anda bebas pergi. Sekarang saya akhirnya tahu, Anda adalah tuan muda dari keluarga White. Daniela Cabello tersenyum tipis dan bertanya, Anda adalah tuan muda dari keluarga cabang White di sini. Bakat Anda luar biasa bagus. Saya berterima kasih karena telah menyelamatkan saya kali ini. Jadi, bolehkah saya pergi sekarang? Apa ini? Mason melangkah maju, ingin memberitahu pihak lain bahwa pria ini adalah pewaris kepala keluarga dari keluarga kulit White utama. Namun, dia dengan cepat ditahan oleh tanda dari Jack. Jack mengulurkan tangannya, memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara lebih jauh. Dengan demikian, Mason segera menutup mulutnya. Ini, apa? Daniela mengerutkan kening dan sedikit bingung. Mason kembali dengan senyum canggung. Yah, aku ingin mengatakan bahwa kali ini adalah keluarga kulit White yang menyelamatkanmu, jadi jangan pernah lupakan sikap baik kami. Daniela menganggukkan kepalanya dan menjawab, jangan khawatir. Aku akan kembali dan memberitahu ayahku tentang ini. Dan aku akan membiarkan orang-orang kita lebih memperhatikan di masa depan dan tidak bertabrakan dengan keluarga White lagi. Setelah Daniela menyelesaikan kalimatnya, dia melihat ke arah Jack lagi dan tersenyum, maafkan aku karena aku telah salah memahamimu sebelum ini. Maukah kamu memaafkanku? Bab 1207.
Aku tidak pernah terlalu memikirkannya karena aku bukan orang seperti itu. Jack tersenyum tipis dan berputar, membuntuti. Keheranan melintas di mata Daniela saat dia melihat siluetnya. Banyak pria yang mengagumi penampilannya. Para majikan dari keluarga Cabello dan keluarga lainnya semua berteriak untuk melihatnya sekilas. Pria itu bukan perampok, tapi secara logika, dia seharusnya setidaknya menanyakan namanya atau menunjukkan ketertarikan padanya. Namun dia hanya berbalik dan pergi. Ketidakpuasan bergejolak dalam dirinya. Dia dengan cepat mengejarnya. "Hei, apa kau tidak penasaran siapa namaku?" katanya pada Jack. Jack menoleh untuk melihatnya. "Kenapa harus saya?" jawabnya tanpa ekspresi. "Saya." Daniela sangat marah. Pria itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Apakah dia tidak mempertimbangkan untuk mencoba menunjukkan minat pada wanita cantik seperti dia? Dia memutar matanya ke arahnya. "Saya Daniela," katanya. "Anda?" "Oh, namaku Jack." Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan keluar. Pada saat ini, anggota keluarga kulit white sedang memilah-milah piala perang mereka. "Tuan muda, ini adalah harta karun sejati. Anda harus mengambilnya." Penatua pertama berlari dengan gembira, menyodorkan benda yang menyerupai kulit kura-kura ke arah Jack. "Iya, Anda harus memiliki ini. Kami tidak akan menang jika bukan karena Anda hari ini." Mason cepat berkata, "Terima kasih." Jack tersenyum dan mengambil benda itu. Dia membalik telapak tangannya dan menyimpannya di cincin bela dirinya. "Kita akan membakar mayat bersama dengan rumah ini nanti. Ayo ambil piala perang dan kembali sebelum kita melakukan pembersihan." Jack mengumumkan setelah memikirkannya. Daniela tertegun tak bisa berkata-kata saat melihat ini. Siapa orang ini? Apakah dia seorang tuan muda dari keluarga utama keluarga White? Mengapa para pejuang dari keluarga cabang semua mendengarkannya sebaliknya? Setelah mempertimbangkannya dengan hati-hati, dia merasa yakin bahwa inilah masalahnya. Tidak mungkin dia akan begitu kuat jika dia bukan dari keluarga utama, dia tidak akan mampu membunuh Munro. "Kenapa kamu belum pergi?" Setelah semua orang membersihkan mayat-mayat itu, Jack memperhatikan bahwa Daniela masih berdiri di dekatnya. Sebuah lipatan terbentuk di antara alisnya. Keluarga White tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Cabello. Dia tidak ingin menunjukkan sedikit pun kelemahan. Kenapa begitu ganas? Daniela semakin tidak bisa berkata-kata ketika Jack tampak tidak sabar. Tidak apa-apa bahwa dia tidak mencoba untuk membujuknya, dan sekarang dia mencoba mengusirnya. Belum pernah dia mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia menembaknya dengan tatapan tajam. "Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di rumah keluarga White selama 2 atau 3 hari lagi." Dia berkata. Jack tidak bisa berkata-kata secara internal, ekspresinya muram. "Nona Daniela Cabello, apakah saya benar? Saya menyelamatkan Anda karena Anda kebetulan berada di sana. Itu adalah kecelakaan. Tidak apa-apa bahwa Anda tidak ingin membalas budi, tetapi mengapa Anda ingin tinggal di sini? Melangkah keluar dari batasanmu. Tidak bisakah wanita cantik sepertiku ingin tinggal beberapa hari di tempat keluarga White? Kamu benar-benar tidak tahu cara memangkas mawar ketika kamu melihatnya. Aku tidak tahu bagaimana orang sepertimu menemukan seorang istri." Daniela melipat tangannya di depan dada, berbicara dengan marah. Bab 1208. Ketika Mason mendengar ini, dia menyeringai pada Jack. "Tuan muda Jack, dia sendiri yang mengatakannya, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana mengenali bunga mawar," katanya. "Karena kamu menyelamatkannya dengan cara yang begitu gagah, tentu saja, dia tertarik padamu sekarang. Betapa kejamnya kamu menolak permintaannya begitu saja." Penatua lain dari keluarga cabang lain juga menyela, "Itu benar. Kalian berdua terlihat seperti pasangan yang dibuat di surga. Setujui saja permintaannya." Putri ketiga dari keluarga Cabello terkenal karena kecantikannya. Bagaimana Anda bisa menolaknya? Dia begitu saja. Pipi Daniela memerah saat keduanya berbicara seperti itu. Dia memutar matanya ke arah Mason. "Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak punya jalan keluar lain, oke. Saya tidak akan memiliki akses ke chi saya selama beberapa hari ini, karena saya memakan pil chi dispersing itu. Jika saya mengalami bahaya saat saya sendirian, aku tidak akan bisa melawan sama sekali." Di sini, Daniela berhenti sebelum melanjutkan, "Itu sebabnya aku harus tinggal di tempatmu selama 2 atau 3 hari. Aku akan pergi begitu Ciku kembali."
Pil pendispersi Qi. Jack mengerutkan kening. Saya tidak pernah berpikir bahwa pil seperti itu akan ada. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Oh, itu di sini, Tuan Muda. Mason dengan cepat mengeluarkan satu pil seperti itu dari cincin bela dirinya dan memberikannya kepada Jack. Jack dengan cepat menemukan resep pil kontra, serta tungku pil kecil. Saya tidak pernah berpikir bahwa Munro akan mendapatkan ini. Ini adalah pil SD kelas 1, tapi pil ini bisa berguna. Ini produk yang luar biasa. Benarkah? Orang itu benar-benar tahu alkimia. Tidak semua orang bisa melakukannya. Aku tidak pernah mengira Munro tahu semua ini. Mason tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah mendengar itu. Hah, aku akan menyimpan resep dan tungku pil. Ini akan berguna bagiku. Jack tertawa. Mampu mendapatkan barang-barang seperti itu memang merupakan insiden yang menguntungkan. Selanjutnya, perisai yang menyerupai kulit penyu dari sebelumnya juga terlihat cukup bagus. Namun, Jack hanya akan menentukan betapa berharganya itu begitu dia punya waktu untuk mempelajarinya dengan benar di rumah. Hah, ambil saja jika kamu suka, Tuan Muda. Pil dan tungku pil tidak berguna bagi kita. Mason tertawa. Pada saat itu, rumah di seberang mulai terbakar. Mayat anak buah Munro ikut terbakar. Setelah semua mayat dibersihkan, Jack dan yang lainnya turun gunung. Hei, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kuanggap kamu setuju untuk mengizinkanku tinggal di tempat keluarga White selama beberapa hari ini. Ketika dia melihat mereka pergi, Daniela dengan cepat melompat mengejar Jack. Baik, bukannya kita kekurangan kamar. Jack tidak bisa diganggu olehnya. Kali ini, keluarga White telah memperoleh banyak sumber daya bela diri. Mason dan yang lainnya seharusnya sangat gembira sekarang. Mason dan yang lainnya masih memasang seringai di wajah mereka. Mason bernyanyi sepanjang jalan menuruni gunung. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku lelah. Tidak lama kemudian, Daniela sudah lelah. Kalian semua adalah praktisi bela diri. Kalian semua berjalan dengan langkah cepat seolah-olah tidak ada apa-apa. Sekarang saya tidak memiliki akses ke Qi saya sama baiknya dengan orang normal. Saya tidak ingin berjalan lagi. Kamu tidak ingin berjalan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kamu ingin aku menggendongmu. Mason menatapnya. Sungguh menyakitkan. Bentaknya. Bab 1209. Aku tidak akan mendukungmu. Daniela memutar matanya ke arah Mason. Dia tidak memiliki kecenderungan terhadap sosoknya yang besar. Matanya melirik ke arah Jack. Dia menekan bibirnya bersama-sama. Kamu membawaku ke bawah. Katanya dengan malu-malu. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, memang benar bahwa mereka membuat kemajuan yang lambat dengan mengikutinya. Dia hanya bisa berjalan ke arahnya, terengah-engah. Aku bisa membawamu ke bawah, tapi kau berutang budi padaku. Mengerti? Mengerti. Aku pasti akan membalas budi. Bagaimana bisa seorang pria begitu picik? Ini hak istimewamu untuk bisa membawa kecantikan sepertiku. Daniela bergegas menuju punggung Jack dan melompat. Ayo pergi, Tuan Muda Jack. Ayo pergi. Apa yang kalian semua lihat? Jack meraung ketika semua orang menatapnya. Baru kemudian mereka melanjutkan ke bawah. Sementara itu, jantung Daniela berdebar kencang di dadanya. Begitu dia tahu bahwa dia bukan perampok dan bahwa dia adalah tuan muda keluarga kulit White, kesannya tentang dia menjadi lebih positif. Itu berarti dia memiliki posisi yang cukup tinggi. Dia bisa menandinginya, setidaknya. Pikiran Daniela mulai mengembara. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria tampan yang tidak menunjukkan minat padanya. Dia juga kuat. Jauh lebih kuat dari tuan muda yang saya kenal. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari betapa menariknya Jack. Dia melihat pemandangan saat mereka menginjak, wajahnya panas. Dia merasa ini adalah takdir. Hei, kamu anggota keluarga utama White, kan? Daniela menyandarkan kepalanya di punggungnya dan bertanya dengan lembut. Iya, Jack menjawab sambil berjalan menuruni gunung. Tidak bisakah kamu berjalan sedikit lebih lambat? Perhatikan aku. Daniela mengerucutkan bibirnya. Dengan jalan pegunungan yang tidak rata, tubuhnya dan tubuh Jack sering bertabrakan. Karena dia tidak pernah berkencan sebelumnya, dia merasa sangat malu. Kau menyuruhku untuk menggendongmu. Sungguh mengherankan aku menyerah padamu. Dan sekarang kau mengeluh. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu pasti dimanjakan di keluarga Cabello dan jarang keluar rumah, katanya.
Tempat harta karun, monster, dan seniman bela diri dari dunia luar tidak akan pernah menghibur rengekanmu. Kau seorang paranormal. Aku sangat jarang meninggalkan rumah keluarga Cabello. Daniela tersenyum. Jika aku tidak pernah bertemu denganmu, aku pasti sudah mati. Benarkah? Lalu apakah kita sekarang berteman? Jack berhenti sejenak. Sebuah skema mulai muncul di benaknya. Bab 1210. Tentu saja, kamu adalah penyelamatku. Jadi aku pasti akan menemukan cara untuk membalas budimu. Kehangatan menjalar di dada Daniela. Dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat menambahkan, tapi jangan biarkan pikiranmu berkeliaran kemana-mana. Aku tidak akan membalasmu dengan tubuhku. Huff. Siapapun yang ingin mengejarku harus membuktikan bahwa mereka layak. Mengerti? Kamu benar-benar percaya diri, bukan? Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis. Memang benar bahwa dia tidak terlihat setengah buruk, dan aroma ringan yang memancar darinya sangat menarik, tetapi Jack yakin akan pengendalian dirinya. Huff, aku tahu kalian semua berbicara satu hal dan kemudian memikirkan hal lain. Kamu pasti memikirkan sesuatu, apa dengan kecantikan sepertiku yang terbentang di seluruh punggungmu sekarang? Aku bilang, itu hak istimewamu untuk menggendongku. Begitu banyak pria yang ingin melakukannya tetapi tidak memiliki kesempatan. Daniela tetap bangga seperti biasa, seolah-olah dia adalah seorang putri yang tinggi di atas awan. Kamu mengatakan bahwa itu adalah hak istimewaku untuk membawa seseorang seberat kamu. Aku akan dengan senang hati menyingkirkan beban ini. Jack tersenyum. Gadis ini terlalu sombong. Dia cantik, tapi dia bukan tipe orang yang suka bergaul dengan orang jahat. Kau menyebutku gendut. Apa yang kau bicarakan? Huff. Banyak sekali orang yang mengagumi sosokku. Daniela sangat marah ketika Jack mengatakan kepadanya bahwa dia berat. Dia menahan keinginan untuk mencekiknya. Penglihatannya pasti bermasalah. Dia sedikit gemuk di beberapa area, tapi dia tidak gemuk sama sekali. Setelah berbicara dengannya sebentar, Jack mengajukan pertanyaan, benar. Saya mendengar bahwa keluarga Cabello memiliki buku kuno yang berharga. Sesuatu tentang obat terlarang, kan? Benar. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu tahu obat? Daniela menjawab tanpa berpikir dua kali. Itu benar. Saya memiliki minat dalam kedokteran. Saya mendengar bahwa buku tebal itu mengandung pengetahuan yang berharga, jadi tentu saja, saya mengetahuinya. Akan luar biasa jika saya mendapat kesempatan untuk melihatnya. Jack memberi tahu Daniela setelah dia memikirkannya. Kamu ingin melihatnya? Daniela terkekeh. Aku bahkan tidak bisa mengintipnya bahkan jika aku mau. Saat ini milik penatua pertama kita. Orang tua itu menggantungnya seolah-olah itu adalah sumber hidupnya, selalu berbicara tentang betapa rumitnya itu dan bagaimana dia perlu mempelajarinya. Dia bahkan mengatakan bahwa itu berisi metode alkimia untuk membuat pil kelas 3 dan 4. Ayahku dan yang lainnya tahu tentang ini. Pil kelas 3 atau 4. Jack menarik napas tajam setelah mendengar ini. Bahkan rumput roh kelas 2 sangat sulit ditemukan, namun buku tebal ini berisi catatan alkimia dari pil kelas 3 dan 4. Apakah ini berarti dia hampir menemukan ibu dari pil? Bersambung.